Snow. Kali ini gue akan membahas tim pick gue di GW7 nanti. Sebelumnya gue mohon maaf karena di video ini gue belum bisa kasih grafik ya. Karena tim gue sendiri belum final. Jadi gue masih menyusun draft wildcard. Ya, jadi gue pakai ini dulu lah. Pakai di live FPL.net untuk kasih tunjuk ke kalian gimana tim gue nanti. Jadi gue sendiri udah bikin dua draft ya. Yang pertama tuh 4-3-3. Jadi em, gue pilih dua back Chelsea dan satu Lukaku dan tentunya ada dua City, dua back City. Dan sisanya itu ya Salah, Antonio, Jimenez. Jadi gini, mengenai dua back Chelsea, gue di video sebelumnya gue kan bilang kalau Rudiger sama Alonso tuh yang pilihan terbaik lah. Tapi setelah gue riset lagi, baca-baca lagi, ternyata si Alonso itu di laga lawan Juventus kemarin main jelek ya dan mungkin karena itu juga dia diganti sama si Chilwell. Um, ya mungkin pergantian itu bukan untuk ini ya, bukan untuk si Tuchel mau mau istirahatan si Alonso aja mungkin. Mungkin karena memang jelek aja dan di media media Inggris pun begitu gue baca begini. Ben Chilwell Ben Chilwell in, Marcos Alonso out. Jadi di artikel ini membahas gimana si Chelsea itu seharusnya mainin siapa aja gitu biar bisa improve. Dan di sini dibilang kalau Marcos Alonso itu pas lawan Juventus kemarin main jelek, terus diganti ke si Chilwell. Dan Chilwell pun sebenarnya walaupun nggak berbuat banyak juga, cuman dia lebih at least lebih produktif lah sama daripada si Alonso. Dan ya mungkin si Tuchel juga sebenarnya kan udah kalah berapa kali, udah 3 kali kalah kayaknya kalau nggak salah ya. Dari nggak, bukan 3 kali kalah. Lawan Spurs dia menang, terus lawan City kalah, terus Juventus kalah. Tapi lawan Spurs juga waktu dia menang 3-0 ya, di babak pertama juga diobok-obok dia kan, tapi untungnya bisa merubah keadaan di babak kedua. Ya, jadi dengan resiko ini mungkin mungkin gua nggak jadi ambil Alonso, jadinya gua ambil Rudiger dan Aspi. Karena Aspi bisa main di back tengah atau di back sayap ya, sayap kanan. Jadi ya yang penting aman dulu lah kalau menurut gua. Jadi di 4-3-3 gue punya Ramsdale kipernya, lalu Rudiger, Aspi, terus untuk City gue mainin Cancelo di sini. Kalau misalkan Cancelo nggak main, itu bisa nanti si Diaz itu udah pasti main menurut gua. Diaz bisa naik. Lalu untuk back kelimanya, gua nggak pakai back, tapi gua pilih cash di sini. Karena seperti kalian tahu di video sebelumnya gua bilang kalau Tottenham ini bisa diekspos sisi kirinya, dan menurut gua cash bisa punya potensial lah untuk melakukan itu. Dan ya ini gambling gua. Dan lalu di midfield gue punya Salah, tentunya gue nggak bakal jual dia. Terus Rafinha dan Saka. Dan ya sebenarnya sebelum Saka ini sebenarnya ada gue pakai Sar ya. Cuman Sar kalau gue lihat itu untuk jangka panjang, karena gue wildcard itu untuk jangka panjang ya. Eh, si Sar itu jadwalnya habis lawan Leeds GW ini, yaitu dia GW8 lawan Liverpool, Everton, Southampton, Arsenal, MU, dan ya pokoknya kedepannya susah lah. Ya gue nggak mau beli apa mempertahankan dia. Sebenarnya gini sih, worth it aja untuk kalau misalkan gue mainin dia untuk di GW ini, tapi di GW-GW selanjutnya mungkin gue harus transfer out dia, dan planning gue untuk dari wildcard ini itu untuk self transfer dari apa untuk dua game ke depan gitu, karena kemungkinan di abis international break
mungkin ada aja yang cedera kan, jadi gue mau jaga-jaga itu. Lalu em, di posisi striker itu gue punya Antonio, Lukaku, dan Jimenez. Dan ya mungkin tiga pasangan ini menurut gue yang terbaik ya, karena Jimenez itu opsi lainnya kemungkinan cuman si Saint Maximin dari Newcastle, terus em, siapa lagi, Brentford mungkin si Tony, tapi Tony itu masih jadwalnya masih jelek ya. Hari ini apa, GW ini West Ham, lawan West Ham, lalu GW 8 lawan Chelsea, terus dia ini baru bagus di eh, GW 9 lawan Leicester, Burnley, Norwich, dan selanjutnya. Ya, sebenarnya gue berminat untuk punya aset Brentford, maka dari itu gue pilih Mbeumo dulu eh, sebagai cadangan di midfield. Gue cadangin dulu karena kalau gue lihat Mbeumo itu shot mapnya sama Tony sebenarnya sedikit lebih bagus Mbeumo, dan lebih mengancam lah kalau gue bilang. Dan kita tahu kalau si Brentford ini offense apa, penyerangannya udah improve ya, kemungkinan besar Mbeumo bisa jadi aset jangka panjang. Lalu ya, untuk kiper cadangan Foster, gue masih pakai Foster di sini walaupun kabarnya si Bahman udah sembuh ya, dan kemungkinan bisa main di GW7 nanti. Lalu untuk midfield kelimanya gue pakai Douglas Luiz, budget midfielder atau enabler lah istilahnya. Douglas Luiz ya udah pasti main, dia nailed. Ya pokoknya bisa jadi alternatif untuk gue kalau misalkan ada yang cedera. Lalu gue mau kasih tunjuk kalian di draft ini, draft yang 4-3-3 ini, gue mau kasih tunjuk gimana gue rotasi pemainnya. Karena eh, setiap, dan jujur aja ya, setiap draft wildcard yang gue buat itu ada sisi benching headache-nya gitu. Jadi agak-agak pusing juga untuk siapa yang mau gue cadangin setiap minggunya. Eh, kita lihat dulu di GW8. GW8 itu, bentar. Game week 8 itu kemungkinan besar gue mainin dua back Chelsea terus dua back City, itu sebenarnya udah pasti. Lalu sebentar, nggak lama nih ya. eh jadi Rudiger, Aspi, Cancelo, dan bisa kalau misalkan Cash perform, gue bisa pilih Cash untuk attack Wolves, tapi kemungkinan gue ganti Cash ke Diaz dulu, yang lebih aman lah, dan pasti pasti clean sheet lawan Burnley. Lalu di midfield gue pakai Salah lawan Watford, terus si Rafinha lawan Southampton, Saka Crystal Palace, ya Antonio Everton, Lukaku Brentford, lalu Jimenez Aston Villa. Ini sebenarnya Jimenez juga bisa gue bikin jadi one week punt ya dari GW7, jadi abis lawan Newcastle kemarin mungkin bisa gue cadangin dulu eh sama Cash, ganti Cash di sini. Ya jadi ganti Cash, lalu Jimenez cadangan pertama, Beumo kedua, ya whatever lah, pokoknya Jimenez pertama itu. Jadi gue, ya ini riskan ya, 5-3-2 ya, emang riskan sih, cuman kalau misalkan Aston Villa defense-nya solid, gue lihat nanti lawan Southampton dan Jimenez melempem lawan Newcastle, ya kemungkinan besar gue bakal cadangin dia. Lalu di next game week coba kita lihat di game week 9. Game week 9 ini udah pasti gue kaptenin Lukaku karena dia lawan Norwich ya.
Lukaku lawan Norwich, terus sebentar, hold up. Ya, oke. Dari yang gua pakai tadi ya, dari yang gua set tadi itu Ramsdale, Rudiger, Aspi lawan Norwich, Cancelo lawan Brighton, Cash lawan Arsenal. Kemungkinan gua cadangin Cash dulu, terus ganti Diaz di sini. Dan masalahnya itu Mbeumo lawan Leicester, sedangkan Jimenez lawan Leeds. Dan gua nggak tahu mau cadangin siapa antara Saka atau Antonio. Nggak tahu, Antonio kayaknya nggak gue cadangin. Antara Jimenez sama sama Saka, gue nggak tahu. Yang pasti Mbeumo nih bisa, menurut gue bisa kasih poin lah. Dan Saka kemungkinan kalau buat gue saat ini, ya kemungkinan dia nggak selalu hasilin poin sih. Jadi eh, layak lah untuk kalau misalkan dicadangin dulu. Ya kira-kira begitu. Problemnya memang agak sedikit benching headache, tapi masih lumayan lah. Coba kita lihat yang draft gua yang 3-4-3 ya. 3-4-3 ini midfieldnya yang beda, sedangkan di back eh, masih sama lah ya. Pasti ada dua Chelsea, dua City, terus satu back lainnya. Tapi kalau di 3-4-3 ini, kalau nggak salah gue pakai back yang murah ya, Kelly Livramento. Wait. Ya, ya. Jadi Ramsdale tetap, Cancelo, Alonso, Rudiger, Alonso bisa ke Aspi. Gue belum tahu. Terus Salah, Saka, Sar masih gue mainin. Terus Rafinha. Lalu di depan tetap Antonio, Lukaku, Jimenez. Terus di bagian cadangan itu yang tadinya gue pakai si Mbeumo, kemungkinan gue bisa pakai Townsend atau si siapa, Doucouré dari Everton, karena gunanya itu untuk rotasi si Sar nanti di game week 8 karena dia lawan Liverpool habis ini. Ya coba kita lihat rotasinya ya. Rotasinya itu baik lagi, yang pastinya baik lagi dari 3-4-3, terus di game week 8 gue bakal main 4-3-3. 4-3-3. Oh iya, dan di 4-3-3 tadi gue masih punya duit itu berapa tadi ya? Masih sejuta atau 0,9 gitu. Jadi jauh lebih banyak daripada yang 3-4-3. Terus ya, ini di game week 8 gue Cancelo, Diaz, Alonso, Rudiger, Alonso tuh Aspik. Terus Salah, Saka, Rafinha, iya 4-3-3. Oh ya, jadi si Sar bisa ganti dulu ke Diaz, bukan Townsend. Iya. Ya, dan Townsend juga bisa juga ganti ke Jimenez sih. Karena dia main away lawan Villa, kita nggak tahu nanti Jimenez bakal gimana nanti lawan Newcastle. Bisa aja kalau dia melempem, gua rotasi ke Townsend. Dan ya, memang kalau mid-nya Everton nggak, kalau menurut gua nggak layak untuk dibikin start sih, karena jadwalnya udah lumayan susah ya. Jadi kalau misalkan mau ambil aset Everton untuk starter, kalau gue bilang udah lewat lah, udah ketinggalan. Udah ditambah lagi si Richarlison sama Calvert-Lewin udah latihan ya, udah latihan lagi, udah baik latihan, tapi kemungkinan GW7 nanti belum bisa main. Tapi menurut gue secepatnya mereka bakal balik. Iya, jadi di GW9 itu Ramsdale,
2 City, 2 Chelsea lawan Norwich, terus Salah eh, tahun nah Salah dan kemungkinan Townsend, terus Rafinha, Antonio, Lukaku, Jimenez. Ya memang nggak banyak perubahan sih, tapi em, itu strategi gua untuk rotasi itu. Jadi pilih Sisar, memang gue pertahanin Sisar dulu, tapi eh, ada backup si back apa midfield yang murah ini yang 5,5 itu gue bandingin jadwalnya sama Sisar yang pas dia lagi susah gitu. Jadi gue bisa rotasi dia, gue bisa bench dia terus mainin yang buat memang buat rotasi dia itu gue starter tanpa harus gue transfer out gitu. Jadi gue bisa save 2 transfer di sini sampai GW 9. Dan kalau nggak ada aneh-aneh gue bisa lanjut lagi ke GW 10 tanpa transfer. Tapi kalau misal gue mau transfer itu kemungkinan GW 10, tunggu ini GW 9 ya. GW 9 itu gue bisa ganti Jimenez, tapi sayang sebenarnya Jimenez lawan Leeds. Jadi Jimenez gue ganti ke Brentford, gue ganti Tony. Kemungkinan bisa begitu karena lawan Leicester gue melihat Brentford bisa melawan. Terus setelah Leicester tuh ada Burnley, Norwich, Newcastle away, Everton, Tottenham. Wah, bagus sih. Pokoknya setelah Leicester tuh bagus banget. Ya kemungkinan kalau misalnya nggak ada aneh-aneh, gue bisa Jimenez gue pertahanin dulu, mungkin gue mainin dulu di Leeds, terus Townsend. Ya kita nggak tahu, gue nggak tahu di GW 9 si Richarlison out atau si Disia udah balik atau belum. Tapi kalau misalkan belum, ya Townsend bisa dimainin atau gantinya itu sebentar. Mungkin bisa Gallagher yang lawan Newcastle. Terus ya Gallagher mungkin nggak banyak pilihan sebenarnya sih. Iya itu aja sebenarnya. Ya jadi untuk sekarang sih sebenarnya gue belum bisa pastiin gue uh, timnya kayak gimana. Tapi yang jelas gue harus punya 2 City, 2 Chelsea, terus plus Lukaku yang bisa jadi kapten tiap minggunya. Terus ya dan untuk TAA gue nggak gitu concern sebenarnya, walaupun dia sebenarnya itu one of the best back in Premier League ya. Tapi kalau gue punya Cancelo dan Diaz terus 2 Chelsea defender, ya gue nggak terlalu worry sih sebenarnya, karena jadwal Liverpool juga nggak bagus-bagus amat sebenarnya karena selang-seling ya. Dari Watford, terus ke Watford di game 8, terus ke game 9 itu lawan MU, abis lawan MU lawan Brighton home, terus West Ham, terus Arsenal. Jadi ya selang-seling pokoknya, yang nggak gitu bagus lah kalau dibandingkan jadwalnya City atau Chelsea. Kalau City ini bisa GW 9 tuh dia lawan Brighton, GW 10 Crystal Palace, GW 11 lawan MU. Oke lah, MU mungkin masih bisa lawan MU, tapi kalau misalkan GW 11 MU, mungkin gue bisa mulai ganti ke TAA, si defense Chelsea-nya itu, karena Liverpool itu lawan, tunggu, GW 11 lawan Newcastle, lawan West Ham, tapi habis itu lawan Arsenal. Ya, ya gitulah pokoknya. Gue belum bisa pastikan lah, tapi kira-kira begitu. Ya, jadi untuk GW ini gue kaptenin Lukaku, vice-nya Antonio, dan GW 8 kemungkinan gue kapten Salah karena lawan Watford ya. Dan ya itu aja sih. Dan
mungkin nanti kalau tim gue udah final, gue bakal reveal di Twitter. Mungkin segitu aja dari gue. Jangan lupa like, share, and subscribe.